Melihat Buta mulai bergerak maju, Kajiya ngomong kalau Wado yang duluan menantang Daigo karena ingin membalaskan pukulan ke Buta tadi. Lalu Tirakado Buta memapah Wado buat berdiri dan mengajaknya berjalan pergi. Tapi Kajiya masih penasaran kenapa Buta mencarinya. Awalnya Buta cuma diam saja, tapi terus ditanyain dan akhirnya dia teriak kalau dia datang ke Hausen buat jatuh cinta. Jawabannya bikin Daigo dan Kajiya melongo. Lalu Kajiya tertawa keras. Dia bilang kalau paham maksud Buta, karena di kotanya dia terkenal sangat dengan perawakan menyeramkan kayak gorila. Jadi Buta menumbuhkan rambut dan masuk ke SMA di kota lain, tapi ternyata percuma. Dia juga bilang kalau ngomongin percuma atau sia-sia, dia jadi ingat Wado yang juga selalu melakukan hal yang sia-sia. Sering Wado dikepung Kajiya dan banyak anak buahnya, tapi Wado tetap menantang Kajiya 1 lawan 1. Menurut Kajiya itu hal yang bodoh dan percuma. Kau tidak akan pernah menang tahu, teriak Kajiya ke Wado yang masih terduduk diam, entah mungkin pingsan. Baru Kajiya berhenti ngomong, Buta maju dengan cepat dan tinjunya menghantam tepat ke muka Daigo. Daigo sampai terdorong jauh dan menabrak tembok. Kajiya yang panik mengancam akan menyebarkan berita tentang Buta yang berandalan biar tambah susah cari cewek. Tapi gorila besar ini teriak ke Kajiya agar diam. Kalau mau cerita-cerita aja. Kau mangsa susumu, jadi aku tidak akan menyentuhmu. Tapi kalau mulutmu terus begitu, jangan salahkan aku lepas kontrol dan menghabisimu sebelum susumu. Namun Buta sedikit terkejut melihat Daigo bisa berdiri lagi meski dengan badan gemetaran. Yang tadi itu buat susumu, kata Buta. Lalu Buta menggendong susumu di punggungnya dan bilang ke Kajiya kalau susumu akan segera datang lagi. Lalu mereka berjalan pergi. Daigo mencengkram baju Kajiya dan marah karena melepaskan Buta begitu saja. Tapi Kajiya mengangkat clipper atau cukuran rambut ke dekat muka Daigo. Kajiya bilang kalau dia punya ide menangani Buta, mengingat gorila itu sengaja menumbuhkan rambutnya. Inilah awal konsep di mana pasukan Hausen nantinya akan selalu gundul. Semuanya karena ide dari si Kajiya ini. Sedangkan di depan gerbang sekolah, masih sambil menggendong Wado, Buta malah kepikiran kalau Kajiya benar nyebarin kabar tentang dirinya yang berandalan. Tentu itu akan jadi masalah. Karena Buta masih saja berharap beneran dapat pacar di masa SMA-nya ini. Lalu ada seseorang yang memanggilnya gorila. Pas Buta mau marah, ternyata itu adalah Hide, sahabatnya yang sekarang jadi murid susuran. Mereka bertiga pun ngumpul di apartemennya Hide dan ngobatin muka Wado yang sudah babak belur. Hide bertanya bagaimana hari pertama Buta di Hausen. Lalu sahabatnya itu cerita kalau niatnya berhenti jadi berandalan sudah terganggu dan dia malah terlibat perkelahian. Sambil bicara begitu, Buta semakin lesu dan muram karena masa SMA indah impiannya terancam gagal. Tapi Hide bilang kalau dia masih bisa meraih impiannya meski lewat jalur baku hantam, yaitu dengan menguasai sekolah Hausen alias jadi bos di situ. Menurut Hide, kalau Buta jadi bos, maka dia bisa mengatur murid-murid Hausen lainnya
agar membuat SMA Hosen terlihat indah dan menarik bagi para cewek buat bersekolah di situ. Cuma dengan ide sederhana begitu, di kepala Buta sudah terbayang masa depan Hosen versinya sendiri. Waduh, agak ragu alasan kayak gitu bisa menghibur Buta. Tapi tentu, Hide yang sudah bersahabat sejak kelas 1 SMP lebih tahu karakter Buta. Si gorila itu langsung tersenyum lebar dan ngomong akan jadi bos Hosen. Besok paginya, Buta dan Wado berangkat ke sekolah dengan senyum ceria, membawa tujuan baru. Sampai di depan gerbang sekolah, Buta malah dikagetkan sama satu murid yang kepalanya gundul licin. Tadinya Buta masih bisa bercanda, jadi ingat kepalanya dulu. Tapi pas mereka ngeh sama yang sedang terjadi di halaman sekolah, ternyata semua murid Hosen sedang tawuran. Ada beberapa yang langsung digunduli di situ juga. Lalu muncul Kak Jia yang ngomong kalau ini Clipper Deathmatch, di mana semua orang saling bertarung, yang kalah langsung dibotakin dan jadi pasukan di bawah komando Kak Jia dan Daigo. Cuma 5 orang terakhir yang akan jadi leader dan dibolehkan punya rambut. Kak Jia mengancam akan mencukur rambut kesayangan Buta, tapi langsung dijawab, Buta tidak akan membiarkan Kak Jia merebut rambut dan kehidupan SMA impiannya. Tirakado, Buta, dan Wado Susumu sudah bersiap menghajar rombongan orang yang menghadang mereka itu. Tapi tahu-tahu ada teriakan dari belakang mereka. 2 orang siswi sekolah lain yang kebetulan lewat situ. Buta malah jadi kaget sendiri melihat ada 2 siswi. Pikirannya bingung karena kalau dilanjutkan, 2 siswi ini pasti akan menganggap Hosen isinya berandalan semua. Tapi Wado terus memanggil nama Buta karena murid-murid Hosen mulai maju menyerang. Di tengah kebingungan pikirannya, badan Buta bergerak sendiri, memukul keras satu murid gundul yang mendekatinya. Menyadari kesalahannya, dia malah meraih murid Hosen yang pingsan karena hajar barusan dan menghadapkan ke arah 2 siswi itu, seolah menyapa dengan sopan. Tapi pas melihat muka orang itu berlumuran darah bekas pukulan Buta, 2 siswi itu langsung teriak histeris dan lari pergi. Wado bersemangat melihat tinju Buta barusan, dia berteriak dan bersiap menyerang balik. Sedangkan Buta malah kayak orang linglung. Dan tak diduga, Buta malah menangis sambil lari pergi dari situ, meninggalkan orang-orang yang bengong melihat kelakuannya, termasuk Wado. Kak Jia dan Daigo maju melihat ke arah perginya Buta. Lalu Kak Jia bilang ke Daigo kalau akan mengurus Buta lain waktu. Buat saat ini, lebih baik menyelesaikannya di depan mata, yaitu menjadikan semua murid Hosen tunduk ke mereka. Wado meraih baju Kak Jia dan menantangnya berduel. Tapi Kak Jia tertawa dan bilang kalau Wado tidak berubah, selalu berpikir buat 1 lawan 1 saja. Kau lebih baik menurunkan tanganmu ini, mengingat situasinya, kata Kak Jia sambil mengingatkan Wado tentang pasukan gundul di belakang yang mayoritas di bawah komando Kak Jia. Wado melepas cengkramang di baju Kak Jia. Bagus kau mengerti, kata Kak Jia. Tapi tak disangka Wado malah mengencangkan tinjunya dan langsung menghajar muka Kak Jia. Tentu itu membuat Kak Jia langsung memerintahkan semua orang menyerang ke arah Wado yang tetap saja maju tanpa ragu. Tak jauh dari situ, ada Buta yang masih melampiaskan kemarahannya dengan menendang tong sampah. Dia sampai merutuki situasi yang tidak seperti harapannya. Tak diduga dia malah ketemu sama Hide yang terkapar babak belur seperti habis dihajar. Tak berbeda kondisi Wado yang sudah terkapar di depan gerbang sekolah.
dengan muka bonyok dan kepala plontos tanpa rambut. Buta membawa Hide pulang dan membantunya mengobati luka di wajahnya. Di situ Hide cerita yang terjadi pada dirinya. Selain kau, ini pertama kalinya ada orang yang menghajarku habis-habisan. Lalu Hide cerita tentang freshman war di susuran, di mana semua anak kelas 1 dikumpulkan dan akan diadu sampai tersisa 1 orang saja. Peserta yang mengikuti freshman war cuma 8 orang, dan dalam pertarungan pertama Hide bisa menang mudah. Lanjut sama pertarungan dari peserta lainnya, sampai muncul 1 orang yang bernama Mamiya Asuka yang sudah menghajar lawannya terlebih dulu. Ada murid kelas 2 langsung maju karena ternyata Mamiya bertarung tanpa menunggu giliran. Yang tidak diduga, Mamiya malah memukul wajah kakak kelasnya itu. Bukankah anak kelas 2 tidak boleh menyentuh murid baru selama freshman war, kata Mamiya, sambil lanjut menghajar orang di depannya itu. Akhirnya murid kelas 2 itu tidak tahan dan menyerang balik. Tapi Mamiya dengan cepat menghajarnya dengan tandukan kepala. Melihat kebrutalan Mamiya, semua orang di situ terdiam. Dia lalu mengomentari tentang rombongan murid baru yang tidak ikut freshman war. Lalu ngapain kalian masuk susuran, kata Mamiya. Tak berhenti di situ, Mamiya bergeser menatap ke arah lantai atas gedung sekolah, lalu teriak, "Yang paling memalukan adalah kalian, murid kelas 2 dan 3. Song sekali kalian menonton dari atas dan tidak mau turun ke sini." Teriakan Mamiya itu langsung dibalas teriakan lagi dan lemparan kursi sama murid-murid dari dalam gedung. Tapi siswa baru itu malah tertawa, sedangkan Hide kagum sama orang gila di depannya ini yang langsung jadi pusat perhatian di seluruh susuran. Hide ambil ancang-ancang pas Mamiya nengok ke arahnya. Tapi orang itu bilang akan menghadapi Hide besok, karena sekarang dia akan mendatangi para murid kelas 2 dan 3. Mamiya lari masuk ke gedung. Kabarnya dia menghajar banyak murid kelas 2 dan juga para leader kelas 3. Dan itu adalah kejadian kemarin, sebelum dirinya pulang dan ketemu Buta sama Wado di depan Hosen. Lalu tadi pagi, di perjalanan berangkat sekolah, Hide menemukan 2 orang peserta freshman war yang sudah terkapar di jalan. Dan tak jauh di situ ada Mamiya yang mengajaknya bertarung. Lalu berakhir Hide dengan babak belur. Buta bertanya kenapa Hide tertawa pas cerita dirinya dikalahkan. "Aku tidak bisa lagi mengikutimu, Buta. Aku sudah putuskan akan mengikuti Mamiya." Tirakado Buta langsung syok mendengar itu. Bagaimanapun, sudah 3 tahun Hide selalu jadi teman sekaligus anak buah yang mensupportnya.